hari ini kita mau ngebahas nih Kak, apa sih itu copywriting ya kan, buat Waduh, buat bisnis kita. waduh Wita, di sini Nah, benar-benar ya Wita ya. Jadi mhm, kita dapat kupas tuntasnya juga nih tentang iya, ilmu-ilmunya doang nih, ilmu-ilmunya betul. juga nih pastinya. Kemarin kan kita Wow, udah bahas soal produknya nih, skincare juga ya. skincare, Wow, ada madu, ada lipstik ya kan. Nah, sekarang kita mau bahas gimana sih caranya sukses gitu, bisnis betul banget. online ya kan. Mm-mm, Jadi copywriting ini sebagai kunci bisnis sukses di betul banget. online. Nah, Apalagi kan di masa atau era digital kayak gini nih sangat penting banget buat teman-teman rekan panutan semua. Nah, ayo Wita nih kita bahas tentang yuk, copywriting. yuk, Jadi buat yuk. teman-teman rekan panutan disimak baik-baik ya agar informasinya sampai nih ke kalian nih. Nah, jadi gini Kak, copywriting itu ada dua kata Hmm, dari copy dan writing. Copy itu betul. adalah teks yang biasa kita lihat iklan-iklan ya kan, kayak di billboard, terus Hmm, kayak di majalah, terus kita bisa lihat di media-media lain, itu kopinya itu kita bisa lihat banyak kayak billboard tuh di iya jalan betul ya banget. kan. Nah, yang kedua itu ada kata dari writing, di mana itu kegiatan menulis teks itu sendiri. Jadi Mm-mm. kayak misalkan contohnya kita di billboard apa, kita lihat Mm-mm. ya kan iklan dari suatu brand. Nah, itu ada kata-katanya itu writing-nya seperti itu. Jadi tujuannya ini sebenarnya membujuk target, jadi untuk konsumen melakukan tindakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai gitu seperti itu Kak. Jadi adanya tujuan-tujuan buat teman-teman semua nih dari si copywriting itu untuk bisnis-bisnis Siap, kalian. Nah, betul. aku juga mau kasih tahu nih, manfaat dari copywriting itu tuh ya, pokoknya ya, teman-teman rekan panutan di sini semua yang pertama nih, kalian bisa men-engage nih ya atau menarik perhatian ya pastinya ya. Nah, copywriting ini tuh berfungsi banget nih buat teman-teman rekan panutan semua ya untuk menarik perhatian kalau misalnya kalian mau ngajak teman kalian, keluarga kalian atau Yap, mungkin orang-orang yang tadinya nggak kenal gitu ya kan jadi tergabung menjadi bisnis dari kalian juga. Terus juga ya, kalian itu juga pastinya tentu saja nih tujuan akhirnya itu untuk menarik ya, karena target yang kalian inginkan gitu kan semoga tercapai dan tujuannya tercapai. Nah, yap. terus yang kedua nih ada persuada atau meyakinkan nih. Nah, fungsi dari copywriting itu juga ya pastinya untuk meyakinkan target kita nih ya kan, Betul. apakah yang diinginkan atau apakah yang diyakinkan ini benar-benar tercapai atau tidak Yap, gitu. betul. Nah, selanjutnya juga nih yang ketiga ada influence atau mempengaruhi. Jadi copywriting itu juga tentu saja nih ya memiliki tujuan untuk mempengaruhi target pembaca kita nih ya, sehingga tujuan dari promosi kita tercapai. Nah, itu tadi manfaatnya. Ini ada Betul. jenis-jenisnya juga nih, Kak, jenis-jenis media copywriting. Wah, Ada media tradisional. Media hmm, tradisional tuh kayak contohnya kayak billboard. Billboard betul. itu tradisional. Terus ada poster ya kan, terus surat kabar. Iklan di televisi itu juga tradisional loh, Oh, Kak. benar. Di, Karena di radio itu. dia sebenarnya juga bukan masuk yang ke dalam media sosial dan Iya, lain-lain gitu. Maksudnya betul. termasuk yang sudah lama jadi disebutnya tradisional gitu ya, Wita ya. Tradisional. Nah, yang kedua itu ada media digital. Nah, media digital ini kayak contohnya website. Nah, kayak yang Mm-mm. kita punya nih, ya Ya, kan? Ada website warisan. Nah, itu sebenarnya jenis media digital eh, yang sekarang ini nih, udah nggak tradisional lagi ya. kan? Karena Udah sudah masuk era modern dan pastinya era digital modern. gitu ya kan. Betul. Dan lebih praktis lagi sih karena kalau misalnya kita tinggal buka websitenya Yap, aja gitu. Kayak yap. kalian nih rekan panutan langsung buka nih ya kan websitenya warisan seperti itu. Nah, terus ada juga media sosial, terus ada email marketing. Mm-mm. Nah, sama push notification seperti itu. Nah, kalau dari website sendiri nih, iklannya di mana sih? Sebenarnya kalau di website contohnya itu di banner, ya Oh kan? Kalau ya, misalnya kita buka website ada banner, nah itu iklan. Itu juga termasuk iklan eh, yang menarik gitu. menarik betul, yang sekarang lagi happening, lagi Mm-mm. lagi mode, udah zaman-zaman udah Wah, modern benar lah. Jadi kita banget. nggak perlu ngelihat-ngelihat lagi. Kita misalkan kemarin, kayak contohnya nih kalau tradisional nih, kemarin aku ngeliat iklan itu di billboard mana ya. Nah Mm-mm. kalau sekarang nggak, cukup dengan satu handphone aja. Oh ya, kemarin aku lihat di sini nih, buka deh. Bahkan saking canggihnya ya Wita ya, kalau misal kamu nggak pernah nggak sih Wita ngerasain kayak tadi kamu lagi ngebahas sesuatu nih, Mm-mm. tiba-tiba saat kamu buka aplikasi ini nih, nah itu tuh kayak muncul iklannya gitu Wita. Iya, Pernah nggak kayak gitu? Nah itu pernah tuh itu. ternyata juga masuk nih dari copywriting juga nih. Jadi menarik juga nih untuk teman-teman rekan panutan semua kalau misalnya kalian punya bisnis online juga Nah, pastinya. begitu. Nah, selanjutnya itu ada media sosial. Hmm, Nah, kalau media sosial kita udah tahu lah ya, dari ya. Instagram, dari Twitter.
Dari TikTok Facebook, mungkin. TikTok juga bisa, Iya, YouTube bener juga banget. masuk tuh ke media sosial, seperti itu. Nah, terus itu juga caranya praktis banget kalau Betul. pakai media sosial ya kan, kita tinggal punya akun Instagram, Twitter, atau misalkan, Facebook. Nah, Facebook itu ya. ngiklannya tinggal gampang banget tuh di situ. Contohnya juga ada di Instagram kita, warisan_ID. ID. Nah, di situ itu contoh-contohnya, seperti itu. Lalu ada video digital Mhm. nih. Video digital tuh biasanya dari YouTube tuh, Kak. Iya, Nah, itu betul. kita juga ada contohnya. Contohnya itu TikTok kita nih, kita juga punya TikTok Oh, loh. ya ya, Iya, benar kita benar punya benar. TikTok, namanya itu warisan_ID. Itu bisa dicek di TikTok kalau rekan-rekan panutan di Mhm. rumah ada TikTok. Download dulu deh kalau misalkan belum ada ya kan, biar cek, biar nggak ketinggalan berita-berita atau info-info menarik dari warisan, Warisan. seperti itu. Dan aku juga udah lihat Mhm. tuh di TikTok-nya juga seru-seru banget Iya, nih. Jadi kontennya ada pembahasan-pembahasan juga buat teman-teman warisan mungkin yang tadinya nggak kenal ya kan, yang nggak tahu rekan panutan tuh jadi bisa lebih paham lagi. Nah, iya, kalau misalnya kalian ya kan udah langsung lihat, akun TikTok kita ya, jangan lupa juga untuk di-follow atau diikuti juga. iya, Instagram-nya juga jangan lupa biar teman-teman rekan panutan semua nih nggak ketinggalan informasi-informasi yang ada di warisan. betul. Apalagi sekarang kan kita lagi ada event lelang kaget nih. Kita nggak tahu nih besok ada apa yang bikin terkaget-kaget ya Waduh. kan, ya kan. Jadi biar nggak ketinggalan, kita ada event lelang kaget, terus Hmm. abis itu ada event Karvan ya kan, Betul terus banget. abis itu ada event Warrior Camp Bali ya kan. Jadi biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang event-event yang bakal kita ke depannya nih ya kan. Kita jalanin gitu ya kan, jangan Apalagi lupa, tuh. betul, apalagi sih nih warisan punya punya event apa lagi sih ya Maka dari itu ya kan, kan? ikutin atau, follow terus nih ya Follow kan dulu. media sosial kita di Yap. warisan_ID. Nah, selanjutnya juga ada Selanjutnya lagi, apa nih? Kak, ada email marketing. Nah, ini biasanya kalau kita Mhm. punya email nih, biasanya suka ada iklan-iklan nih atau penawaran-penawaran. Nah, itu yang disebut namanya email marketing. Oh, Seperti itu. Jadi kadang kalau kita buka email suka eee, betul betul. ada apa Ada namanya, pesan gitu ya kan? pesan ya kan Mhm. dari misalkan dari aplikasi TokTok, ya kita sebutnya TokTok aja ya, TokTok gitu kan, TokTok gitu. Promo misalkan 12.12, nah itu kalau dikirimin ke email tuh termasuk email marketing Wow, gitu, makin canggih ya makin kan di era canggih. digital kayak gini juga. Jadi Betul, buat teman-teman rekan panutan tuh ya, dimanfaatin sebenarnya ya betul, kan, karena ini benar-benar banget bisa, perkembangan ya kan, kita tuh nggak bisa nggak ngikutin gitu ya iya Wita ya. betul Jadi benar-benar kita banget. harus bisa ikutin juga pastinya. Nah, yang terakhir ada push notification. Nah, push notification ini yang biasa kita sering lihat nih kalau misalkan ada pesan masuk dari atas, dari atas tuh, Mhm, dari handphone ya betul. kan, itu disebutnya push notification. Jadi, ini yang itu udah yang paling simpel banget sih, Iya, Kak. Jadi benar. kalau even kita misalkan, nggak buka, terus misalkan Kita lagi buka handphone terus tiba-tiba ada ting iya, gitu ya muncul kan. atau Nah misalnya itu kita lagi nggak buka, terus tiba-tiba pas kita buka, mhm. biasanya suka muncul di depan Iya, betul tuh, ya banget. kan. Nah, Dan itu itu juga biasanya ada jam-jam tertentunya juga iya, tuh ya bener kan. banget. Dan dia tahu aja kalau misal kita lagi main handphone gitu Iya, tuh. bener bener banget. Jadi itu memang harus diperhatikan juga jam-jamnya, terus, kalau tips dari aku nih ya, kalau misalkan Mhm, rekan-rekan panutan di rumah mau share-share ke Instagram misalkan atau ke TikTok, itu boleh banget. Jadi kita lihat itu apa ya, algoritma kali iya ya. betul, Jadi harus algoritma. dilihat dulu nih jam-jamnya gitu. Jam-jam yang rame sekiranya jam berapa, jam makan siang bisa rame Betul tuh. banget. Terus jam-jam orang istirahat tuh jam 7 tuh Iya jam biasanya, 7 tuh Wita jam tuh 6 jam biasanya. 7. Kalau TikTok FYP tuh, FYP tuh Tahu aja pasti ya Wita ya. pasti itu pasti FYP gitu. Betul Nah banget. itu tadi udah manfaatnya, jenis-jenisnya, medianya seperti apa, copywriting itu sendiri tuh apa ya kan. Jadi kesimpulannya adalah copywriting ini merupakan kegiatan menulis teks pemasaran yang tujuannya sebenarnya adalah untuk melakukan tindakan sesuai dengan goals yang kita inginkan atau kita capai dari suatu tujuan kita, gitu. Iya, dan pastinya untuk atau mengkampanyekan ya suatu iklan teman-teman nih ya, rekan panutan semua. Jadi kan di era digital kayak gini kalian jangan lupa nih untuk terus ya bisa dimanfaatkan terus. Iya, itu gunanya untuk menarik perhatian, Mhm, membangun keyakinan orang terhadap, apa yang kita promosikan, ya betul kan. banget. Jadi kalau cuman nge-share fotonya doang, orang kan, "Ini apa sih?" Ya kan. Nah, copywriting itu perlu, jadi harus diperhatikan betul-betul bagaimana cara penulisannya biar orang tuh tertarik, Iya, gitu, betul biar banget. yakin sama produknya, ya kan. Misalkan, produk Xiaomi nih,
Misalkan rekan panutan mau share foto, produk Giyomi mau dipasarin boleh banget misalkan di WhatsApp status boleh, tapi itu hal yang paling penting diperhatikan adalah kata-katanya. Jadi gimana biar calon-calon AR atau pembeli-pembeli kita tuh ngelirik, Tertarik gitu. iya ngelirik, "Ini apa sih, produk apa sih, keunggulannya apa Iya. sih?" Ya kan. Terus, dikasih juga tuh kata-kata yang sekiranya menarik perhatian, viewers-nya lah. Nah, seperti itu. Jadi Dan penting banget copywriting itu sebenarnya untuk, bisnis kita. Dan setelah itu juga nih teman-teman rekan panutan juga setelah copywriting-nya juga yang pastinya kalian harus perhatikan, jangan lupa juga desain-desainnya juga bisa Iya diperhatikan, betul. biar bisnis online kalian tuh makin lancar gitu ya kan, Betul terus bisa menarik target kalian dengan tujuan-tujuan yang kalian miliki. betul. Oke, nah Oke. terima kasih nih buat teman-teman rekan panutan yang udah ngobrol-ngobrol bareng sama aku April Lilin dan Aku Wita. nah aku mau mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kurang-kurang. Sampai ketemu lagi nih ya. Sampai ketemu lagi bersama Live Warisan di Lelang Kaget. Iya, sampai ketemu besok. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam.